teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami mengunjungi Museum Brawijaya yang terletak di Malang. Yuk ikuti keseruan kami. Museum Brawijaya berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur, merupakan salah satu destinasi bersejarah yang menampilkan perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Museum ini diresmikan pada tahun 1968 dan menjadi rumah bagi berbagai koleksi berharga, mulai dari senjata, kendaraan militer, hingga benda-benda peninggalan perang kemerdekaan. Salah satu daya tarik utamanya adalah Gerbong Maut, simbol perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia. Selain itu, museum ini juga menampilkan diorama dan foto-foto dokumentasi yang menggambarkan perjuangan TNI dalam mempertahankan kemerdekaan. Masuk ke dalam Museum Brawijaya, suasananya langsung berubah. Di sini, kami melihat banyak banget koleksi sejarah yang tersusun rapi. Ada berbagai senjata tradisional seperti keris dan tombak, sampai senjata modern yang dipakai oleh TNI di masa perjuangan kemerdekaan. Di salah satu sudut, ada pajangan seragam militer lengkap dengan atributnya. Kalau kalian suka sejarah, ada dokumentasi berupa foto-foto hitam putih di sepanjang dinding museum. Foto-fotonya bukan cuma menarik, tapi juga menyimpan cerita tentang momen-momen penting di masa perjuangan. Di ruangan tertentu, ada koleksi benda-benda kecil seperti alat komunikasi dan medali penghargaan yang pernah diberikan kepada pahlawan kita. Museum Brawijaya menyimpan barang-barang dan foto-foto dari peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama yang terkait dengan perjuangan TNI melawan penjajah pada masa revolusi fisik antara tahun 1945 sampai 1949. Di sini ada salah satu burung merpati pos yang menjadi alat komunikasi dalam perjuangan tahun 1946 di daerah Lamongan Bojonegoro oleh Divisi Ronggolawe. Kendaraan ini adalah kendaraan jenis sedan buatan Amerika pada tahun 1941 yang pernah digunakan oleh Kolonel Seong Kano pada saat menjabat Panglima Divisi 1 Jawa Timur yang pertama pada tahun 1948. Ya, di sini ada bencana besi berbentuk seperti kayu yang awalnya dibuat untuk pemandian atau baptis, lalu berganti fungsi menjadi sumur penembakan dan perlindungan prajurit ini. Pada masa Perang Kemerdekaan tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda mendarat di Pasir Putih dan menyerang beberapa kota termasuk Bondowoso. Dalam pertempuran tersebut, tentara Belanda menahan sejumlah perjuangan di penjara Bondowoso. Gerbong barang nomor GR10152 ini adalah salah satu dari 3 gerbong pada tanggal 23 September 1947. Pukul 2 menjelang pagi, para tawanan yang berada di penjara Bondowoso berjumlah 100 orang diangkut dengan menggunakan 3 gerbong barang untuk dipindahkan ke penjara Kalisosok, Surabaya. Karena berdesak-desakan di dalam gerbong yang sempit dan pintu serta jendelanya ditutup rapat, selama dalam perjalanan membuat udara dalam gerbong menjadi sangat panas dan mengakibatkan banyak pejuang yang meninggal dunia. Sedangkan yang masih hidup menggedor-gedor minta air dan minta dibukakan pintu agar udara dapat masuk. Tetapi tentara Belanda yang mengawal menjawab air tidak ada, yang ada hanyalah peluru.
Ketika sampai di stasiun Wonokromo, Surabaya, didapati 46 pejuang meninggal dunia, 42 orang sakit atau lemas, dan hanya 12 orang yang sehat, lalu dimasukkan ke penjara Kalisosok, Surabaya. Di sini, saya berdiri di dalam tank yang bernama Amfibi AM Track. Kendaraan tempur ini pernah dipergunakan oleh tentara Belanda yang hendak menduduki kota Malang pada masa Perang Kemerdekaan I. Akan tetapi, usaha tentara Belanda ini mendapat perlawanan dari pasukan TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar, sehingga terjadilah pertempuran yang sengit antara tentara Belanda yang mempunyai persenjataan lengkap dengan pasukan TRIP yang senjatanya sangat minim dan terbatas di sekitar lapangan pacuan kuda Jalan Salak, sehingga mengakibatkan 35 orang anggota pasukan TRIP gugur. Jenazahnya dikuburkan dalam kuburan massal yang terletak di sebelah utara ujung timur Jalan Salak, dan tempat ini sekarang dikenal sebagai Taman Makam Pahlawan TRIP Malang. Welcome to Kolumbarium Malang. Taman Doa Parantijati dan Kolumbarium ini terletak di Jalan Raya Pandan Landung nomor 48A, Kunci, Kalisongo, Kecamatan Dau, Malang. Usut punya usut, tempat doa ini sudah diberkati oleh Uskup Malang, Monsinyur Hendrikus Pityarto Gunawan. Di sini terdapat kapel dengan model salib yang berbeda dan tidak umum. Banyak orang bercerita bahwa terjadi banyak mujizat setelah berdoa di kapel ini. Tempat religi ini dipenuhi oleh berbagai patung yang tersusun rapi, mulai dari patung para rasul, patung rekayasa peristiwa Yesus disalibkan, dan yang terkenal yaitu patung Yesus yang berdiri di atas bumi yang memiliki nama Yesus Pamarta Dati. Di sini adalah salah satu patung di mana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Di tempat ini, terutama di dinding-dinding ini, ada tulisan beberapa doa-doa seperti doa aku percaya, doa malaikat, doa Roh Kudus, dan berbagai macam lagi yang dipersembahkan oleh beberapa keluarga. Di sini juga ada patung Maria yang membawa bayi Yesus seperti itu. Cantik bukan? Sini ada patung 12 para rasul. Mulai dari Matias, Yudas Tadeus, Yakobus, Anna Alfeus, Bartolomeus, Yakobus, Yohanes, Maria Ratu para Rasul, Tuhan Yesus Kristus, ada Petrus, Andreas, Filipus, Thomas, Matius, dan Simon orang Zelot. Sekarang kita berada di Museum Karmel Padma Wiyata. Yuk ikutin.
Museum yang terdapat di Taman Doa Paranti Jati adalah sebuah ruang yang dirancang untuk memperkenalkan sejarah, nilai-nilai spiritual, serta warisan budaya yang berkaitan dengan tempat ini. Museum ini biasanya menampilkan koleksi benda-benda religius seperti patung, lukisan, kitab-kitab suci kuno, dan artefak bersejarah yang memiliki nilai spiritual dan historis tinggi. Saat memasuki museum, pengunjung disambut dengan suasana yang tenang dan sakral. Tata pencahayaan yang lembut menyoroti setiap koleksi, menciptakan kesan mendalam terhadap makna di balik setiap benda yang dipamerkan. Ada juga panel informasi yang menjelaskan asal-usul dan cerita di balik artefak tersebut, memberikan wawasan tentang perjalanan sejarah tempat ini dan nilai-nilai yang diusungnya. Beberapa area museum mungkin didedikasikan untuk menceritakan sejarah pendirian Taman Doa Paranti Jati dan Kolombarium, termasuk kisah orang-orang yang berperan penting dalam pembangunannya. Selain itu, museum ini juga menjadi tempat untuk mempelajari tradisi dan praktik keagamaan yang dirayakan di sini, menjadikannya ruang edukasi untuk memperkaya pengalaman spiritual pengunjung.